So guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang jangan mau jadi cewek gendut. Aku nggak bahas tentang cowok karena cowok mungkin berbeda, dan ini hanya berdasarkan apa yang pernah aku alami selama aku menjadi seorang perempuan yang berat badannya di 82 sampai 83 kilo, dan apa aja yang aku rasain dan apa aja dampaknya kalau kamu jadi cewek gendut. Nah, sebelum kamu lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk kita langsung lanjut aja. Yang pertama adalah segimanapun kamu dandan, segimanapun kamu berhias, segimanapun kamu beli make up yang bagus, mau itu make upnya dari Kylie Jenner, mau itu make upnya dari siapapun yang bagus di muka bumi ini, tapi kalau kamu dalam keadaan gendut, yang kamu rasakan adalah kamu akan tetap jadi cewek paling jelek karena kamu gendut. Urusan terlihat cantik, bagus, good looking itu bukan hanya perkara make up bagus guys, tapi bener-bener kayak badan yang proporsional itu juga penting banget. Dan selama aku gendut, selama aku di berat badan 82 sampai 83 kilo, itu bener-bener kayak gak ada make up yang bagus, gak ada baju yang bagus, kayak murni bener-bener kalau kemanapun tuh kelihatan jelek. Mau kita berdandan dan berhias segimanapun tetap kelihatan jelek. Makanya kenapa aku menekankan ke kalian biar kalian tuh bener-bener kayak jaga diri banget, jangan sampai kelebihan berat badan. Ini aja aku tuh udah di angka yang kayaknya udah mau overweight, aku harus turunin lagi karena aku ketakutan dengan hal itu gitu loh. Yang kedua adalah dari semua yang paling menyakiti selama menjadi orang gendut adalah selalu jadi bahan bercandaan dan selalu jadi bahan ejekan. Entah gimana caranya, aku nggak tahu kenapa manusia di muka bumi ini selalu menempatkan orang gendut, apalagi cewek gendut, nggak tahu kalau cowok, apalagi cewek gendut, selalu di posisi yang selalu dibercandain dan nggak pernah kayak diseriusin. Mungkin ada beberapa yang diseriusin, tapi itu tuh kayak seakan-akan persennya itu tuh kayak presentasinya sedikit sekali ya guys ya. Dan kalian bisa lihat dimanapun kalian berada, kalau semisal kalian gendut, kalian tuh pasti jadi bahan target pertama yang akan jadi bahan lelucon. Entah bagaimanapun caranya, pokoknya itu tuh nggak enaknya jadi orang gendut. Makanya kenapa aku tekanin banget, jangan gendut, pokoknya jangan. Jaga diri baik-baik pokoknya. Kalau enggak, kita akan berakhir kayak cuma jadi lelucon aja di muka bumi ini gitu loh. Yang ketiga adalah insecure level up. Bener-bener se-insecure itu, mau tampil di depan umum tuh mikirnya 1000 kali. Kayak pertimbangannya tuh kamu takut dilihat karena kamu jelek, karena kamu gendut, karena kamu apa. Pokoknya rasa insecure kita tuh kayak tiba-tiba kayak bener-bener kayak jadi kayak bener se-insecure itu gitu loh. Mau gimana pun, mau di foto kita kayak nggak pede di foto, mau di perkumpulan kita jadi kayak nggak pede gara-gara kita paling jelek, kita mau apapun, pokoknya kalau kita jadi gendut kita berasa kayak nggak pede kemana-mana gitu loh. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah nggak nyaman sama diri sendiri. Ini poin yang paling penting selain jadi sehat, sakit, atau apapun. Nggak nyaman sama diri sendiri guys ya. Kenapa nggak nyamannya? Karena pertama, orang gendut itu mau nggak mau, karena jarang gerak, dia akan cepat capek. Cepatnya itu definisinya bener-bener secapek itu, padahal baru kayak melangkah berapa detik, berapa menit gitu loh. Terus cepet keringetan, terus kayak cepet baunya tuh mungkin karena terlalu banyak lipatan yang tidak tersentuh gitu loh. Akhirnya itu tuh menyebabkan kita kayak bener-bener kayak nggak nyaman sama diri sendiri gitu loh. Kayak ngelihat orang yang kurus tuh kayak enteng banget bawa badannya, tapi ketika kita gendut kita akan berpikir senggak nyaman itu dengan diri kita gitu loh. Kayak berat, mau melangkah berat, keringetan, cepet capek, cepet ngeluh, cepet apa, dan itu tuh bener-bener kayak secepat itu juga bau badan. Itu entah kenapa, atau mungkin karena memang berasalnya tuh dari dalam tubuh yang tidak didetoks ya guys. Jadi makanannya kayak junk food, ini itu, jadi untuk bau badan tuh lebih cepat gitu loh. Jadi kalau semisal kamu nggak pengen kayak gitu ya jangan gendut gitu loh, jangan gendut gitu. Yang selanjutnya adalah mau sehebat apapun kamu, nih ya, kamu akan tetap dipandang rendah, beneran.
kamu mau jadi kayak gimana juga hebatnya, mau serajin apa juga, kamu tetap direndahin. Kamu tetap direndahin karena poin utamanya adalah gini loh guys. Kalau orang gendut, artinya dia tidak merasa bahwa dirinya penting. Makanya dia makannya berantakan, terus nggak ngurus badan, terus dan lain-lain lainnya. Pada akhirnya cara kita memperlakukan diri kita sendiri adalah apa yang menentukan cara orang memperlakukan kita gitu. Kalau kita meremehkan diri kita karena jarang jaga badan, jarang olahraga, nggak menganggap diri kita penting, orang lain juga akan meremehkan kita dan merendahkan kita. Jadi mau sehebat apapun kita, kalau kita gendut itu bener-bener kayak masih aja dipandang rendah. Itu orang yang gendut dan berduit aja masih bisa diremehin. Apalagi orang yang gendut dan nggak punya duit gitu loh. Yang terakhir adalah ini dari pengalaman aku pribadi ya guys ya. Yang terakhir kita bener-bener kayak dicari pas ada butuhnya doang. Bener-bener definisi kamu kalau nggak bermanfaat kamu kayak sampah. Kayak bener-bener kayak kalau kamu nggak punya skill yang dibutuhin orang, kalau kamu nggak punya apa yang bisa dimanfaatin, kamu bakalan dibuang gitu aja dan nggak dilihat dan nggak dihiraukan dan diabaikan sepenuhnya. Dan itu resikonya. Kalau orang good looking, dia masih bisa dipertimbangkan secara look, dia bisa diposisikan di sini, di sini, di sini. Tapi kalau orang udah gemuk, gendut, dia nggak jaga badan, terus nggak punya skill, tidak ada satu hal pun yang bisa dipertimbangkan dari dia meskipun dia orang baik. Meskipun dia orang baik, ya guys ya. Kalau dia gemuk, tanpa skill, tanpa uang, dia akan dibuang tidak dihargai ya. So guys, itu 6 hal yang aku rasain selama jadi orang gendut dan kenapa aku bikin video ini ngelarang kalian semua untuk jangan jadi gendut. Please, kalau misalnya BB kalian udah mulai naik, please sadar diri nih ya. Baju udah mulai nggak muat, baju udah mulai nggak bagus, makeup udah mulai nggak masuk. Please mulai untuk start diet lagi, jalan kaki lagi, olahraga lagi, jaga makan lagi gitu ya. Thank you banget udah nontonin video aku. Di next video kita bakalan bahas banyak hal lagi tentang tutorial editing, tentang skincare, tentang diet, tentang karir dan lain sebagainya. Kita akan banyak bahas hal-hal seperti itu dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen bawah.